Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini dan hari ini saya tuh mau ngebahas soal Realme C11 2021. Nah, jadi kemarin kita udah bahas si G9 Pro atau G9 Pro dari Advan yang harganya tuh kurang lebih mirip 1,3 jutaan, dan Realme C11 2021 ini juga dibanderol dengan harga 1,3 juta rupiah. Itu untuk harga resmi ya. Dan sebenarnya C11 ini punya versi yang berbeda ya, yaitu versi 2020, tapi ini versi terbaru nih. Kenapa Realme main di harga 1,3 jutaan? Sebenarnya mereka pun punya varian yang C20 kalau nggak salah, itu pun dihargai dengan harga 1,3 juta. Tapi kenapa ada ini sekarang ya? Ya, mari kita bahas lah. Tapi tentu aja, sebelum kita mulai video pembahasan soal handphonenya, saya mau prepare dulu nih. Hari ini kita ditemenin oleh Indomie rasa soto. Nah, disclaimer sedikit ya. Video ini nggak disponsorin sama sekali oleh Indomie, dan saya pun akan cobain varian mie instan yang lain tentunya. Dan kita nggak akan terikat sama Indomie lah. Ya, kecuali mereka sponsor beneran. Tapi ya udah, kita sebelum bahas handphonenya, saya mau prepare dulu, masukin bumbu-bumbunya ke mangkok. Jadi kita nanti tinggal makan. Nah, jadi Indomie rasa soto ini yang terpopuler kedua setelah Indomie goreng rasa original ya. Nah, jadi ini biasanya si favorit untuk orang-orang yang suka makan Indomie yang berkuah. Ya, saya sendiri sih sukanya yang goreng-goreng aja ya. Dan memang untuk saya sendiri Indomie rasa original tuh favorit banget sih, nggak ada lawan ya. Tapi ini came close nih yang kedua. Nah, jadi di sini bumbunya cuman ada bumbu bubuk dan cabe, terus ada minyak kayak gini. Ini minyak pelengkap aja sih supaya minyak tuh lebih berminyak sedikit, terasa seperti mie beneran. Dan oke. Jadi udah nggak ada pelengkap seperti bawang-bawangan. Jadi saya punya bawang goreng sendiri di sini yang kayak gini. Oke. Jadi oke, semua udah siap. Ini kita singkirin dulu. Oke, jadi kita udah selesai prepare nih. Jadi kita langsung aja bahas soal desain handphone ini sambil kita masak air. Nah, untuk bagian belakangnya di sini saya dapat varian yang warna abu-abu doff, dan seperti biasa desainnya tuh desain andalan Realme banget. Di sini ada logo Realme, gede banget. Ini handphone yang cukup enak dipegang, pas banget di tangan saya, dan ya bisa dibilang simple dan oke ya untuk bagian desainnya. Ya, walaupun memang untuk Realme yang segede ini bisa dibilang ya selera orang masing-masing. Ada yang suka karena mungkin fanboy dari Realme, ada juga yang merasa wah ini kok gede amat, orang bisa langsung tahu dong saya pegang handphone apa, ya kan? Sayangnya saat kita dapat handphone ini kita tuh nggak dapet casing bosku. Ya, jadi kita harus beli lagi casing dengan uang sendiri. Jadi nggak ada casing bonus atau gratisan, harus beli sendiri ya. Plusnya kalian bisa milih casing apa aja sesuai selera kalian. Minusnya ya nggak ada yang gratis. Untuk ukuran layar, di sini ukuran layarnya 6,5 inci dengan aspek rasio 20:9, pakai panel IPS dengan resolusi 720p atau HD+. Warna dan sudut pandangnya tuh udah oke banget. Jadi kalau kalian mau nonton YouTube, Netflix dan lain-lain atau nikmatin konten dari smartphone kalian, di sini sebenarnya udah enak banget. Jadi nggak ada masalah untuk bagian ini. Handphone dengan harga 1,3 jutaan memang udah bisa kayak gini di tahun 2021. Beda dengan beberapa tahun yang lalu, dimana kalau kita beli 1,3 jutaan kita tuh dapetnya layar TFT aja, dan itu bikin mata kita pusing banget. Untuk pengalaman pribadi saya sendiri pas pakai handphone ini, karena handphonenya juga preferensi saya yaitu pakai desain doff, saya suka-suka aja sih karena tangan saya memang licin ya. Jadi kalau pakai yang glossy biasanya ya handphonenya jadi licin. Dan kalau handphonenya udah licin terus kita nggak dapet case ya akhirnya gitulah. Tapi di sini pemilihan finishing dan warnanya juga udah menurut saya udah bagus dan pas untuk saya. Jadi ya oke lah ya. Hanya aja seperti yang saya bilang tadi, Realme-nya tuh gede banget. Dan di sini ada kamera satu nih, nggak lupa ya. Ya dengan bentuk kotak. Walaupun kotaknya ya nggak tahu gunanya apa. Hanya aksen aja sih sebenarnya. Nah, sebelum kita masuk ke bagian spesifikasi, di sini wanginya udah enak banget dan airnya pun udah mendidih. Jadi kita udah bisa masukin Indominya sekarang.
Jadi sambil kita masak-masak, kita ngebahas soal spesifikasi ya bosku. Untuk bagian spesifikasi, handphone ini tuh pakai prosesor dari Uni SoC yaitu SC9863A, octa-core 1,6 GHz dengan GPU AMD 8322. RAM-nya 2 GB aja dan memori internalnya pun hanya 32 GB aja. Tapi tentu aja bisa kita ekspansi dengan microSD kalau kalian pakai slot microSD yang udah ada di sini. Untuk SIM tray-nya juga udah lengkap. Di sini kita bisa pakai 2 SIM nano dan 1 slot microSD. Jadi ya kalau kalian merasa 32 GB kurang, ya kalian tinggal tambahin aja, tentu aja dengan duit tambahan. Ya duit kalian sendiri. Nah, untuk penggunaan sehari-hari, sebenarnya sih handphone ini udah bisa dibilang cukup oke ya. Apalagi handphone ini tuh pakai Android Go. Jadi memang lebih ringan daripada Android pada umumnya. Karena Android Go ini memang lebih difokuskan untuk handphone-handphone dengan spesifikasi yang standar aja. Untuk skor Antutu yang dihasilkan juga cukup standar, 82 ribuan. Walaupun bukan bisa dibilang standar lagi sih, ini bisa dibilang kecil untuk tahun 2021. Tapi dengan harga yang juga ditawarkan yaitu 1,3 juta rupiah, menurut saya ini masih bisa ditoleransi. Untuk pemakaian zoom, mungkin ada beberapa teman-teman atau bos-bosku semua yang beliin handphone ini untuk saudara kah, adik kah, ya sama aja ya, atau anak untuk sekolah online atau daring. Nah, untuk zoom meeting sebenarnya lancar-lancar aja dan nggak ada masalah sama sekali. Jadi di sini kalau kalian beli untuk sekolah online udah oke nih. Terus kalau untuk gaming, di sini untuk Mobile Legends sih sebenarnya oke aja, tentu saja dengan pengaturan terendah. Dan untuk PUBG sendiri sebenarnya masih bisa dimainkan sih di pengaturan terendah, tapi saya lebih menyarankan kalau kalian nggak main PUBG di handphone ini. Ya kalau kalian mainnya Free Fire sih mungkin masih bisa lebih lancar lagi. Karena PUBG memang agak lebih demanding ya. Saya nggak membandingkan ya, hanya aja memang begitulah kenyataannya. Oke, di sini minyak udah cukup mateng. Kita matiin aja sebelum kita pindah pembahasan ke kameranya. Jadi selagi kita nungguin minyak, ya duduk diam dulu di situ karena saya juga akan masak air lagi untuk pengganti air masakan minyak. Di sini saya mau ngebahas soal kameranya. Di sini kamera belakangnya cuma satu aja, 8 megapiksel, dan untuk hasilnya sangat biasa aja bosku. Ya untuk kalian kirim-kirim tugas sih, misalnya foto-foto hasil kerjaan atau foto-foto PR misalnya masih oke untuk kirimin ke WhatsApp ya. Kalau misalnya kirim-kirim ya foto-foto kayak gitu sih masih bisa terbaca ya. Hanya aja kalau kalian beli handphone ini untuk foto-foto dan dimasukin ke sosial media untuk ya estetik, saya rasa ya masih perlu ditingkatin lagi sih. Ya mungkin skill editing kalian harus bagus banget baru bisa kalian pamerin hasilnya ke sosial media. Untuk kamera depannya sendiri di sini 5 megapiksel aja. Untuk video call sebenarnya udah cukup. Ya video call kita nggak perlu lihat jerawat orang kan. Dan untuk video call di sini menurut saya udah oke. Semuanya udah mantep. Dan untuk zoom meeting seperti yang saya bilang udah oke. Jadi ya walaupun kualitasnya B aja udah oke. Hanya aja ya begitulah, kalian nggak bisa pamerin di sosial media ya tanpa kalian harus editing dulu yang banyak tentunya. Oke, jadi mie-nya udah masak nih atau mateng. Jadi saya akan ganti air ini dengan air yang baru dan saya akan masak lagi air supaya ya lebih sehat aja sih menurut saya. Supaya airnya ini nggak kepake lagi atau nggak langsung dimakan begini-begini aja. Saya tuh akan masakin mie air panas lagi satu kali. Jadi ini saya buang dulu. Wah ini agak ini sih, tapi nggak apa-apa. Nah jadi buat kalian yang mungkin selama ini kalau masak Indomie langsung dituang gitu aja, ya saya tuh nggak pernah kayak gitu bosku. Jadi kalau saya masak Indomie yang berkuah, biasanya setelah saya matangin minyak, saya masak air secara terpisah. Jadi saya masak lagi 1 gelas biasanya. Ini supaya ya saya merasa ini bisa lebih sehat sih, walaupun mungkin belum ada yang bisa membuktikan bahwa ini beneran lebih sehat. Tapi ya menurut saya begitu aja. Dan saya juga bisa lebih menakar kuah yang saya masukin. Jadi nggak semata-mata udah gitu aja langsung dimasukin semuanya. Saya masaknya berapa, kalau saya rasa udah cukup, udah gitu aja. Nah, jadi selagi kita nunggu airnya juga masak, saya akan bahas soal baterainya. Di sini handphone ini punya kapasitas baterai 5000 mAh. Untuk handphone dengan harga 1,3 juta itu sebenarnya udah oke. Bisa dibilang oke, tapi sayangnya di sini kita dapatnya port micro:Bit. Kok bisa ya? Padahal ini handphone baru loh 2021.
ya kita harusnya udah dapet tipe C ya kan. Saya sebenarnya agak bingung sih, kok masih ada aja yang pakai ini, padahal handphonenya udah di tahun 2021, harusnya ini memang handphone baru. Dan sekarang ya saya sendiri pun udah jarang banget bawa-bawa kabel micro:bit. Kok bisa ya? Untuk ngecasnya sendiri sayangnya cukup lama ya. Jadi ya karena kapasitas baterainya juga gede, kita harus nungguin sampai 3 jam karena nggak ada teknologi fast charging apapun di sini. Dan untuk pemakaiannya sendiri masih bisa tahan dari pagi sampai malam tanpa ada masalah. Dan untuk pengetesan PC Mark sayangnya di sini nggak ada hasilnya. Pas saya udah ngetes 2 kali, hasilnya selalu hilang dengan sendirinya. Tapi tenang aja buat kalian yang pemakaiannya nggak terlalu intens, apalagi untuk sekolah nih misalnya, karena ya memang kayaknya sih tujuan handphone ini memang untuk sekolah anak-anak. Jadi untuk sekolah harusnya aman-aman aja, akan bisa bertahan dari pagi sampai malam tanpa ada masalah sama sekali. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan saya tentang handphone ini. Tentu aja setelah saya masukin atau tuang airnya ke dalam Indominya. Oke, jadi karena Indominya juga cuma sebungkus doang, saya nggak masukin kuah banyak-banyak, walaupun saya masak air cukup banyak ya. Jadi airnya tuh kadang-kadang saya buang atau saya simpen aja untuk yang lain. Ya karena Indominya juga bumbunya kan sedikit nih, cuma 1 doang. Jadi ya nggak mungkin kita pakai semuanya. Oke, jadi nih sebelum saya masuk ke kesimpulan, kita akan beres-beres dulu deh. Jadi kita udah selesai beres-beres. Saya akan bahas kesimpulan sambil kita campur-campurin Indominya kali ya. Dan kesimpulan saya tentang handphone ini adalah, kok Realme keluarin handphone kayak gini ya? Mereka kan udah terkenal banget nih sekarang ngasih handphone dengan spesifikasi yang tinggi banget, dengan harga yang cukup reasonable. Atau ya walaupun gak murah-murah amat, ya intinya kita dapetin apa yang kita bayarkan. Iya kan? Tapi kok agak beda ya dengan Realme C11 2021 ini. Di sini yang kita dapetin tuh seperti minim banget. Dan 1,3 juta yang kita bayarkan itu ya begitu. Kok bisa ya? Aneh ya. Saya hampir lupa nih campurin. Walaupun sebenarnya kalau mungkin kita melihat tujuan mereka untuk ngeluarin handphone ini tuh untuk ngikut pasar-pasar di mana handphone murah sekarang lagi laku banget. Karena mungkin ada beberapa teman-teman kita atau bos-bosku semua yang butuh handphone untuk sekolah online. Jadi mereka pun nggak mau kalah. Ya tapi kok mesti banget keluarin kayak gini? Kayak tanggung aja sih, enggak ya? Dan apakah saya merekomendasikan handphone ini? Sebenarnya handphone ini oke aja sih. Nggak pernah ada masalah selama pemakaian karena Androidnya juga pakai Android Go, jadi cukup ringan. Dan sebenarnya untuk pemakaian sehari-hari atau misalnya untuk Zoom meeting untuk sekolah online aja nggak ada masalah sama sekali. Tapi handphone ini terasa tanggung banget menurut saya. Apalagi untuk harganya, beberapa handphone yang lain juga bisa saingan tuh harganya. Seperti misalnya Advan kemarin, Luna. Harganya 1,3 juta ngasih kita RAM 4, bahkan RAM 6. Bentar. Aduh, ini baunya enak banget sih, tapi saya akan ngasih tahu dulu apakah saya merekomendasikan handphone ini. Jadi tentu aja handphone Realme itu selalu gampang untuk direkomendasikan karena ya mereka tuh tetap ngasih kita pengalaman yang enak untuk pakai handphonenya. Tapi di sini spesifikasinya terasa sangat pas-pasan banget. Entah juga kenapa. Dan masih banyak sih pilihan yang lain di luar sana. Jadi walaupun bisa saya rekomendasikan, mungkin saya akan bilang ke kalian kalau mungkin coba deh dibandingin dulu. Kalian memang perlu banget kah handphone Realme atau bisa yang lain, atau misalnya kalian hanya bisa di Realme aja, ya mungkin ini bisa jadi pilihan. Oke deh bosku, sebelum kita tutup video ini, tentu aja saya akan makan dulu masakan yang udah kita masak bareng-bareng. Dan wah tentu aja, aduh ini baunya enak banget sih. Dan di sini saya nggak akan makan semuanya ya, saya akan makan sebagian aja. Wah ini baunya enak banget sumpah, enak banget baunya ya. Tentu aja ya, nggak, namanya juga Indomie rasa soto kayak gini kan, udah umum banget lah, dan kalian juga udah pasti tahu rasanya enak banget. Kuahnya cukup banyak, saya memang nggak terlalu suka kuah banyak-banyak sih, jadi nggak apa-apa. Nah tentu aja nggak lupa, karena kita tuh ya makan kayak gini harus ditemenin nih. Bentar, ini saya kasih taruh di sini deh. Nah ini bawang goreng supaya lebih nikmat. Nah jadi
Karena kita juga udah selesai bahas handphone dan ini dan itu, sekarang waktunya ngandre ROM. Mari bosku. Kayaknya sih ini bukan Indomie yang perlu kita komentarin lah ya. Ini udah umum banget dan semuanya pasti udah pernah coba dan semuanya pasti udah tahu rasanya tuh enak. Jadi mungkin sekian dulu aja. Bentar. Oke, sorry. Mungkin sekian dulu aja pembahasan kita soal Realme C11 2021 kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman ya, karena itu bakal ngebantu saya banget. Dan terima kasih banyak loh buat kalian yang udah subscribe dan udah share juga. Itu betul-betul ngebantu saya. Jadi terima kasih dari hati saya yang paling dalam untuk kalian, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.